tugas selanjutnya, kita anggap data yang kita gunakan tersebut adalah data hasil evaluasi dalam rangka seleksi. Digunakan metode uji zuriat atau project test housing, ya. Nah, jadi baca buku-buku yang tanaman atau tulisan Larry Dara dan buku yang dikirimkan. Nah, ini jadi silakan nanti kita lihat dulu sebentar ya tulisannya. Nah, jadi ini apa ya? Apa yang saya kira? Oh bukan, yang saya kira tugas 4 ya. Dalam nah ini. Ya, jadi judulnya adalah Recurrent Selection Methods for Maize Improvement. Ya, baik. Nah ini, ya ini tadinya hard copy dan ini apa namanya? Saya pinjam langsung yang punya Pak Adria, saya jadi masih ada tulisan tangan beliau, ya kan? Dan ini beliau, saya kira pada waktu tersebut itu menuliskan catatan-catatan di sini, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman disarankan untuk membaca ini, ya. Atau bukan disarankan, tapi bukan bagian dari tugas. Saya kira bagian dari tugas 4 untuk melihat dan membuat resume dari tulisan ini. Nah, nanti bisa dibaca dengan detail apa yang dimaksudnya untuk terkait dengan tugas ini. Baik. Sekarang kita lihat dulu ini sedikit saja, ya kan, tentang seleksi, ya kan, tentang seleksi. Jadi gini, ya. Jadi mungkin yang kemarin kita sedikit saja. Kemarin kan sudah sampai blue dan blau, ya. Nah, heritabilitas kan kita sudah menghitung ya di PR itu ya. Jadi, nah ini kita sudah lihat. Jadi bagaimana sih pendugaan nilai heritabilitas ya? Jadi yang pertama, cara pertama itu yang ya kita bisa sebut cara pertama kan apa urutan itu mungkin tidak produktif. Dengan cara yang pertama yang sudah kita lakukan kemarin ya kan, dengan menggunakan rancangan dengan menggunakan percobaan multi lingkungan ya. Nah di situ kita melakukan analisis ragam, ya kan, dan kita menduga komponen ragam dengan metode least squares dan Remel, ya. Kemudian kita bisa menduga nilai heritabilitas. Kemudian, nah cara lain adalah menggunakan data populasi P1, P2, F1, F2, ya. Masih ingat kan cara ini, ya? Jadi kita punya populasi P1, silang P2. Ya, kemudian ini namanya populasi parental, ya kan? Ada F1, ada F2. Ya. Nah, jadi ini, ya kan? Nah, ini kita bisa juga, ya kan? Seperti ya, yang jadi ragam yang ada di sini, ini ragam fenotipik, ya. Kemudian yang ini ragam lingkungan, ya. Ya, sehingga karena P1 ini kan populasi homogen, ya. Kalau kita punya genotipe ini, ya, ada 100 tanaman, kita asumsikan genotipenya sama kan. Tapi kalau kita ukur tinggi tanamannya misalnya, itu tentu ada bedanya, ya mungkin sedikit-sedikit ya.
B2 juga, ya kan? Kalau ada keragaman di sini disebabkan karena faktor lingkungan. F1-nya genotipenya apa? Ini kan? Ya, berapa persen? Ya, teorinya 100%, ya. Jadi kalau ada keragaman di sini, karena faktor lingkungan. Sehingga di sini ragam lingkungan bisa diduga sebagai rata-rata ragam dari ragam P1, ragam P2, dan ragam F1. Ragam genetik jangan mudah tinggal mengurangi ragam fenotipik dengan ragam lingkungan. Ya, oke. Ini kita lewat, ya. Dan ada metode yang lain, ya kan, menggunakan metode Mahmud-Cramer. Ya, Mahmud-Cramer ini perbedaannya itu adalah di pendugaan ragam lingkungan ini, ya kan? Ya, menurut metode Mahmud-Cramer, ya kan? Itu ya ragam lingkungannya ini, ya, sigma kuadrat E, ya. Ya. Kalau yang menurut metode ini kan, ya kan? Yang ini kan sigma kuadrat E itu adalah ragam F1 P1. Ragam F1 ada suatu cerita, ya kan, rekan dosen cerita ke saya, ya kan, ada seorang mahasiswa S3, ya kan, mengalami masalah di penelitiannya, ya kan, mengalami masalah di penelitiannya, beliau menggunakan populasi di parental seperti ini, ya kan, P1, P2, F1, ya kan, setidaknya ada 3 populasi, mungkin sampai F2, ya kan. Nah, itu salah satu kendalanya karena mungkin pada saat panen dan prosesing dan pelabelan, ya kan, teknisinya itu kesulitan membedakan antara F dengan P, ya kan? Jadi labelnya itu mungkin agak berantakan, ya kan? Dimana kalau misalnya, ya kan, kalau itu berkaitan dengan ini, ya kan, berkaitan dengan perhitungan seperti ini, ya kan, tentu itu menjadi sangat merepotkan dan mungkin bisa istilahnya kehilangan jejak lah, ya kan, ya itu populasi apa gitu, ya kan? Nah, apakah itu kita anggap P2 atau F2, ya kan? Waktu mendengar cerita seperti itu, ya kan, saya itu ya tiba-tiba terpikir gitu bahwa dalam suatu penelitian itu kan hal-hal yang sifatnya unexpected, ya kan, kita tidak mengira sebelumnya, ya kan, gimana sebenarnya itu, nah itu sangat penting gitu untuk diantisipasi, ya, entah bagaimana caranya. Nah, kalau Mahmud-Cramer, ya kan, ragam lingkungan, ya, itu adalah ini gimana akar dari, ya kan, ragam B1 dikalikan ragam B2. Saya belum membaca detailnya bahwa, atau ya saya belum membaca bahwa ini penggunaannya pada, apakah ada penggunaan yang spesifik, ya kan? Penggunaan yang spesifik, kapan kita pakai rumus ini, kapan kita pakai rumus ini, ya kan? Nah, setidaknya kalau rumus ini dia tidak pakai ragam F1, ya. Nah, tapi apakah kalau kita tidak punya ragam F1, kita boleh pakai rumus ini, ya kan? P1 tambah P2 dibagi 2 tentunya, bukan dibagi 3, ya kan? Atau perlu pakai rumus ini, ya kan? Saya belum membaca tentang itu. Ya, namun intinya, ya kan, sebagaimana kita tahu, ya kan, dalam pendugaan nilai heritabilitas, sebagai contoh saja, ada mix basis, ada plot basis, ada individual plat basis, ya kan, dan itu menghasilkan nilai-nilai yang berbeda-beda, ya kan, tentunya dengan kepentingan yang berbeda-beda, ya kan, itu sangat disarankan untuk menulis metodenya, ya. Nah, namun bagaimana penggunaan persisnya, ya kan, apakah misalnya kalau dalam kasus
kita punya populasi back cross di sini, ya. Nah, jadi ragam genetik aditif, ya kan? Ya kan? Nah, ragam genetik aditif, ya, itu adalah 2 ragam F2 ditambah, ya kan? Ragam B1 tambah ragam B2, gimana? Dibagi dengan ragam X2. Jadi ya, kali 100%. Ya, ini ragam ya. Kemudian heritabilitas neurosens itu ragam genetik aditif dibagi ragam fenotipik kali 100%. Ya. B1 itu adalah generasi Becross 1 kan? Becross ke P1 mah, ya B1 itu. Ya. Jadi F1 silangkan dengan P1 menjadi B1. Ya. Kemudian F1 silangkan dengan B2 menjadi B2 ekstensi. Ya. Kadang-kadang orang menulisnya B atau kadang-kadang BC, ya kan? Ya. Ya, baik. Oh iya, mungkin masih ingat, ya kan? Di sini, mana ya? Saya lupa ya. Ya. Kemudian cara yang berikutnya menghitung nilai heritabilitas adalah dengan Perron-Moskvin. Ya. Nah, ini simpel. Jadi kita, ya kan, apa namanya? Misalnya, jadi ini offspring ya, ini offspring, ini parent, ya. Jadi di sini misalnya offspring itu generasi F3 misalnya, ya. Ya ini parentnya, ya kan, misalnya F2. Jadi gini, ya kan kita punya misalnya tanaman individu F2, ya kan? Ini nomor, misalnya nomor, ya kan? Nomor individu, ya kan? Tanaman nomor 1, ya kan? Tanaman F2 ya. Kita punya di hadapan kita ada, ya kan? Ada suatu populasi F2, ya kan? Misalnya di sini nilai penahnya misalnya di sini katakanlah 5, ya kan? 5, ya. Nah, misalnya F3-nya nilainya ya. Jadi dari satu individu ini, ya kan? Satu tanaman itu kan, ya tergantung tanamannya apa, ya kan? Misalnya kalau contohnya pada padi ya kan ada tanaman F2, kemudian di situ malainya tanamannya di pada saat panen, ya kan, dipanen rumputnya, kemudian di sini ditanam menjadi baris, ya kan, baris tanaman F3, ya kan. Nah dari sini ya ini di rata-rata, ya kan, rata-rata misalnya nilainya 3, ya, gitu. Nah kita punya titik di sini F2-nya itu 5, itu 2, 3, 4, 5, ya. Nah ini F3-nya adalah 3. Ini ya, ini ketemu titik di sini. Betul kan? Ya. Tanaman nomor 2, ya kan? Misalnya F2-nya di sini kita punya apa namanya? Katakanlah misalnya kita punya 6, ya kan? Yang ininya 2, ya kan? Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang 2, ya kan? Nah, kemudian ya bermacam-macam lah, ya kan? Ada titik-titik yang lain semacam itu misalnya, ya kan? Nah, kemudian nanti kita gambar garis regresi saya seperti ini. Kalau heritabilitas itu 1, ya kan? Jadi ini, jadi
jadi anak, ya kan? Jadi ada hubungan antara tertua dan anak. Jadi ini kan, ini bisa, ini kan rumusnya Y sama dengan A plus B X ya. Nilai B ini yang menggambarkan nilai heritabilitas. Tapi tergantung kasusnya, ya kan? Nah, gitu. Oke. Jadi ada rumusnya ini, ya kan? Apakah yang dari kalau informasinya di sini, ya, nilai slope merepresentasikan heritabilitas A seperti itu. Hanya ada bedanya nih, ya kan? Ada yang kasus di mana H heritabilitas sama dengan B, ada H sama dengan 2B, ya. Nah, baik. Ini perlu dilihat di literatur ini, ya kan? Pada kasus apa, ya kan? Pada kasus antara tanah menyebutkan dan sendiri, terutama ini antara dua parent kita tahu nilainya, ya, dengan hanya satu parent yang kita tahu nilainya. Jadi kalau tanaman menyerbu silang, ini kan satu tanaman, ya kan? Kan kolom tetua jantannya kita nggak tahu dari mana. Yang kita tahu itu nilai tetua betina. Jadi kita meregresikan antara parent tetua betina, ya, female parent dengan offspring, ya. Dalam kasus itu, ya, dalam kasus itu kan kita hanya tahu tanaman betinanya. Dia dapat polen dari mana kita nggak tahu, ya. Yang kita amati tetua betina saja. Berarti itu kasus di mana kita punya female parent, ya, female parent dengan offspring. Atau seperti dalam kasus padi atau tanaman menyatu sendiri, yang kita tahu male dan female parentnya, yaitu tanaman itu sendiri. Jadi tanaman itu sendiri sebagai male dan female parent bagi offspringnya. Okay. Baik. Ya. Nanti tolong dicek ini untuk yang mana dan ini untuk yang mana. Ya, di antara gimana? Ada salah satu yang kita tahu kedua parentnya, ada salah satu di sini yang kita hanya tahu salah satu parent. Baik. Nah kemudian ya seperti itu ide. Jadi kalau ada hubungan, ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak ada hubungan, misalnya ini, ya kan? Orang tuanya tinggi-tinggi, ya kan? Jadi sini. Ini kan ini parentnya ya. Parentnya pendek, anaknya bisa pendek, bisa tinggi. Orang tuanya tinggi, parentnya tinggi, anaknya bisa pendek, bisa tinggi. Artinya tidak ada hubungan antara parent dan offspring, sehingga dari tabel B ini kalau kita gambar ini kan ada kayak awannya, ya kan? Kalau kita gambar equation itu B-nya itu 0, sehingga itu heritabilitasnya itu juga itu 0. Artinya tidak ada hubungan antara tertua dan anak. Nah, yang heritabilitas mendekati 1 itu seperti ini, ya kan? Kalau orang tuanya pendek, anaknya pendek. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya tinggi, ya kan? Jadi ada hubungan antara. Jadi ya sifat itu heritable, ya kan, diwariskan. Ya sifat tinggi di sini diwariskan dari tertua ke keturunan. Itu menggambarkan apa digambarkan oleh nilai heritabilitas. Ya mungkin hubungan tidak perfect, ya kan? Seperti ini, ya seperti itu. Ini 0,5, ya kan? Mungkin ini dalam suatu penelitian ketemu siswa dan orang tuanya dapat 0,84. Kalau dengan orang tuanya saya membayangkan itu mid parent. Jadi ayah dan ibu tingginya di rata-rata berapa? Kemudian semua anak-anaknya di rata-rata pada umur yang sama, pada umur yang sama dengan kedua orang tuanya.
Nah, ada juga satu lagi ini tentang realized heritability. Ya. Nah, tapi nanti mungkin kita lihat di belakang. Nah, karena topik kita tentang seleksi, nah ini singkat cerita kita review saja satu slide ini. Ya. Ya, mungkin beberapa slide yang lain juga ada. Nah, jadi untuk apa kita menghitung nilai heritabilitas? Salah satunya adalah untuk menduga kemajuan seleksi. Jadi kalau kita punya populasi awal ini, populasi awal kita yang ini, yang mana? Yang mana populasi awal? Yang merah kayak ini. Yang merah betul, ya kan? Sudah bisa semua. Iya, ya, sudah bisa semua ya. Maksudnya sudah pernah lihat slide ini berkali-kali ya. Nah, jadi ya tidak lupa kita review sama-sama. Kita punya populasi yang merah. Misalnya apa ya ini ya? Karakter apa sih yang rata-ratanya 5 kemudian baru sini? Karena ini kita bekerja pada individu ini, kita bayangkan apa ya? Kandungan padatan total pada buah melon. Ya. Jadi kalau kita makan melon, itu kan di daging buahnya itu bisa diukur padatan kandungan padatan total menggunakan refraktometer ya. Nanti satuannya itu Brix ya. Semakin tinggi PTT ada kecenderungan rasanya semakin manis karena PTT itu berhubung mungkin komponen salah satu komponen yang proporsinya besar di situ adalah gula ya, sukrosa. Nah, sukrosa bukan ya, pokoknya gula deh ya. Nah, kemudian salah satu komponen dari PTT. Jadi dengan sabar dibilang melonnya ya, kemudian diambil cairan daging buahnya ya, kemudian diteteskan di refraktometer. Kalau refraktometer yang manual ya, diteteskan, diteropong, dilihat di situ ada berapa skalanya ya. Tapi jangan lupa dikalibrasi dulu ya kan. Kalibrasinya itu pertama yang diteteskan jangan daging buah melon, jangan cairan buah melon itu diteteskan air ya kan. Terus ada yang bisa diputar lah pokoknya dulu buat atau bagaimana gitu sebelum nanti diteteskan itu ya. Nah, itu dengan metode yang ini dengan alat yang manual. Nah, alat yang lebih canggih ada refraktometer digital yang diteteskan di situ langsung keluar gitu ya berapa angkanya berapa fix ya. Nah, singkat cerita ya, pendapat saya pribadi melon itu enak, sudah cukup lumayan ya. Semakin tinggi ya kan. 9 derajat Brix ya kan, 9 derajat Brix ke atas itu sudah cukup lumayan. Walaupun mungkin toko-toko buah yang eksklusif ya kan, mungkin mereka mensyaratkan buah yang masuk itu mungkin perlu 12 derajat Brix ke atas ya kan, seperti itu. Di koleksi plasma nutfah di program kemuliaan PKHT ya kan, kita menemukan, saya pernah mencoba melon yang kedua derajat Brix, bisa dimainkan bagaimana rasanya, dan juga ada yang sampai di atas 20 derajat Brix ya kan, seperti itu ya. Oke. Itu singkat cerita ya. Saya buahnya tidak ada di sini ya kan. Ya. Kalau penanam di tajur dengan pengalaman kami yang terbatas ya kan, nah itu kalau dengan berbagai tantangan ya kan, daun mildew, purple mildew ya kan, ada yang pernah tanam melon ya kan, aduh itu luar biasa itu kalau di open field. Kalau di greenhouse mungkin lebih lebih terjaga kan, itu tantangan. Jadi kalau kita tahu bagaimana melon itu disemprot ya kan, itu mungkin kita agak khawatir itu waktu makan buahnya ya kan. Kita sangat intensif pengendalian penyakitnya, terutama embun tepung dan embun bulu menjelang panen.
untuk berproduksi ya beberapa buah, ya kan? Bisa. Tapi biasanya petani biasa mengoptimalkan 1, 2, atau 3 buah, ya kan? Tapi kalau kita biasanya 1 buah saja. Nah, supaya singkat ceritanya di sini kita punya 100 tanaman melon, ya kan? Kemudian ada 100 buah dipanen, diukur masing-masing dengan sabar. Nah, itu ketemulah di gambar itu baik, ya kan? Jadi ada sedikit yang 2 dada fish, yang agak sakit perut lah. Kemudian rata-rata 5 dada fish, ya kan? Mungkin itu suatu tantangan musim hujan, ya kan? Di Tanjung, ya kan? Jadi rata-ratanya hanya 5 dada fish, ya kan? Banyak penyakit di sana. Tapi ada sedikit, ya, yang bisa mencapai 8-9. Katakanlah dari 100 buah melon itu kita pilih, ya 100 itu karena suatu populasi lah ya, misalnya populasi yang 2 misalnya. Kita pilih katakanlah di sini 10%, berarti kita pilih 10, ya. Dari 100 yang rata-ratanya 5, jadi kita notasikan di sini, ya. Nah, jadi X bar 0, ya, X bar 0. Jadi X bar 0, ya, ini kita sebut X bar 0. Ini adalah rata-rata awal, ya. Dari rata-rata awal ini kita pilih, ya kan, katakanlah 10% misalnya, ya kan, dengan rata-rata di sini katakanlah 8,5, ya, di sini 8,5, ya. Jadi ini rata-rata di sini, rata-rata dari yang 10% itu adalah tadi mana pemilik X bar, ya. Ya, ini adalah 8,5. Ya, ini disebut X bar S. Ya, ini X bar 0. Nah, kemudian ini ditanam lagi, ya kan? Kita tahu, ya kan? Kalau kita kurang beruntung, ya kan? Ya kan? Karena kita elektabilitasnya 0, maka kita ketemu populasi berikutnya yang seperti ini lagi, ya kan? Ketemu X bar 1-nya, katakanlah ini X2, ya kan? Kita pilih yang terseleksi ini, kita tanam lagi, rata-ratanya kembali lagi ke 5. Padahal kita suka melon yang manis-manis, ya kan? Kita berharap kurva ini sebenarnya geser ke kanan, ya kan? Ya, kalau mimpinya indah, nah ini ada sini, yang X bar 1-nya itu 8,5, ya. Nah itu, ya. Yang saya sering bilang ini saya buat awan, ya kan, ini mimpinya gitu ya, dapat populasi seperti ini, ya kan? Terus ya kan? Nah, kita nggak dapat itu, ya. Ya, normalnya kita dapat di antara itu, ya. Jadi ada suatu kemajuan, ya. Harapannya tidak kembali ke rata-rata dan juga ya tidak serang ke rata-rata, tidak menyusup ke rata-rata, dan juga tidak sangat ideal seperti ini, ya. Ini kalau heritabilitasnya 1 kan seperti ini, ya. Memilih bunga merah, tanam bunga merah lagi. Nah itu, ya kan, itu heritabilitas 1 itu. Nah, tapi kan kita tidak begitu. Nah di sini seperti ini. Nah jadi ketemulah cerita ini, ya kan? X bar 1-nya itu 7 katanya, ya. Jadi ini tidak kita peroleh. Yang 2 ini kita ketemu, ya, X bar 1-nya itu 7, ya. X bar 0 yang sama dengan 5, X bar 1-nya 7, ya. Maka kita bisa hitung kemajuan seleksi atau G, atau kalau G itu rumusnya apa? G atau S ya, ya. G, ya kalau di sini aja ikutin aja dulu. Kita ikutin notasi ini. G itu 7 dikurangi 5, itu adalah 2, ya. Ini adalah G aktual, ya. Kalau Bernardo kalau tidak salah menuliskan ini observe response to selection, G. Jadi ini respons seleksi yang kita peroleh, yang
kita lihat ya, 7 kurangi 5 2. Jadi dalam satu generasi seleksi ini, nilai rata-rata populasi ini, ya kan? Jadi misalnya kita punya 100 buah melon, kita pilih 10% yang paling manis, bijinya mungkin diaduk lah gitu ya, kemudian ditanam lagi 100 lagi populasi F3-nya. Nah, dia bergeser punya rata-rata 7 ya. Yang berarti kemajuan seleksinya 7 kurangi 5 2. Simpelnya demikian. Nah, pertanyaannya, kalau bisakah sebelum menanam populasi berikutnya ini kita menduga berapa dapatnya kemajuan seleksi? Nah, oleh karena itu kita ingin mengetahui ya, ini masih belum kita punya nih, yang populasi F3-nya ya. Ini masih belum punya. Kita masih di populasi F2. Kita ingin menduga berapa nilai duga kemajuan seleksi ya. Jadi ini predicted response to selection. Kalau ini observed response to selection, ini predicted response selection. Ya kan, ini simpelnya adalah S dikali heritabilitas. S itu ya, tadi lupa di sini S. Nah, S itu adalah diferensial seleksi. Ya. S itu adalah diferensial seleksi. Ya kan? Diferensial seleksi. Yang rumusnya gimana? Adalah X bar S dikurangi X bar 0. Jadi ini adalah berapa? 8,5 dikurangi 5, jadi 3,5 ya? 3,5. Nah gitu. Nah, jadi S-nya dapat 3,5, tinggal dikali dengan nilai heritabilitasnya berapa? Ya. Nah, jadi ini gimana? Ini tinggal 3,5 kali heritabilitasnya berapa? Nah, itu nilai predicted response to selection. Nah, sekarang nilai prediksi F1-nya pada X1-nya nilai rata-rata prediksi nilai rata-rata pada generasi berikutnya ya, X bar 1 ya, X bar 1, tapi nilai prediksinya kan ini kan berarti tinggal X bar 0 ditambah apa? Utopi kan? Gitu ya? Ya kan? Nah, jadi kita asumsikan nih, ya kan? Kalau nilai heritabilitas 0, ya berarti X bar 0 ditambah utopinya itu 0, ya kan? Ya, ini kan 5 nih. 5 ditambah berapa utopinya? Ya kan? Ya ini kan? Ya. Ini kan? Jika heritabilitas 0, maka utopi yang itu adalah 3,5 kali 0 itu adalah 0. Jika heritabilitasnya 1, maka utopinya adalah 3,5 kali 1 berapa? 3,5 kan? Nah, tinggal 5 tambah berapa? Kalau heritabilitasnya 0, 5 tambah 0 berarti X bar 1-nya 5, benar kan? Ya, jadi menyusul. Kita dapat yang ini. Kalau utopinya itu ya 3,5, itu 8,5, ya kan? Ini kasus heritabilitasnya 1. Betul ya? Oke. Nah, sekarang ya tinggal berapa nilai duga heritabilitasnya? Ya kan? Misalnya kita duga, setelah kita duga, misalnya jika heritabilitasnya katakanlah 0,5
ya, atau 0,6 lah, coba tolong gitu, 0,6, maka G topinya berapa? 3,5, tolong dihitung kali 0,6 berapa? 2,1 ya, 2,1 ya. Kita gantilah 0,4 berapa? 3,5 kan 0,4 berapa? 1,4. Nah, katakanlah itu. Berarti ini adalah nilai juga kemajuan seleksinya 1,4 ya. Jadi 5 tambah 1,4 adalah 6,4 yang kita duga tadi ya kan, dari populasi awal 5, F2 nya setelah dipilih ya kan 10% ditanam maju menjadi F3 nya maju menjadi 6,4 gitu. Ini rata-ratanya tadi 8, ya. Ini F3 nya. Ini skenario itu nggak ada yang pilih tadi ya. Ini nilai juga ya kan. Jadi ini adalah nilai penduga ya kan. Nah, kita bayangkan kan kita modalnya baru F2 nya sama nilai elektabilitas, kita bayangkan F3 kita gini gitu. Ini masih belum punya data aktual ya. Kalau punya data aktualnya ya kita ketemu tadi ya kan, yang bukan G topi tapi sudah G ya kan, itu adalah G-nya 2. Kalau kita sudah punya G beneran, ya, nah kita bisa hitung yang namanya realized heritability, ya. Nah itu realized heritability, ya heritability yang terrealisasikan, gitu ya. Nah itu adalah rumusnya apa namanya sih? Ada rumus sih. Ya, realize heritability, ya kan? Realize, ya kan? Realize heritability, ya, itu adalah R dibagi S, ya. Nah, boleh kali 1%, ya kan? Nah, ini R itu adalah 2 dibagi 3,5, ya. Ya kali 100% lah. Berapa yang tahun itu? 2 dibagi 3,5 kali 100%. 0,6 sekian berapa? 2 dibagi 3,5 kali 100%. 57,14. 57,14%. Yaitu 57,14%. Nah ini nilai dari realize dari satu. Jadi kalau kita punya F2 dan F3 seperti ini, ya kan, kita bisa menduga, ya bisa memperoleh informasi kemajuan seleksi yang terobservasi, ya, observe report response selection, dan juga realize kayak tadi. Jadi elektabilitas karakter tersebut yaitu berdasarkan pendekatan ini itu 57,14%. Ya. Ada pertanyaan?
pertama, rumus yang kedua itu, ya kan? Ya, Y topi itu atau di sini R itu adalah I kali heritabilitas kali sigma P. Jadi I-nya itu adalah standardized selection differential, ya kan? Atau disebut ini intensitas seleksi. Ya. Jadi I-nya itu adalah intensitas seleksi, bukan proporsi seleksi ya, bukan yang 10% itu bukan. Ya. Jadi istilah intensitas seleksi itu bukan 10%-nya itu bukan. Ya. Yang 10% itu kita sebut adalah proportion of selected individuals. Ya, jadi proporsi seleksi lah yang 10%. Ya. Nah, jadi yang I-nya itu adalah gimana sih? I-nya itu adalah S, ya kan? S itu adalah simpangan baku. Bukan, S itu adalah ini. S itu adalah diferensial seleksi. Jadi ini sama nih. Adalah diferensial seleksi dibagi simpangan baku fenotipi. Ya, nah gitu. Nah, jadi atau S adalah I kali sigma P. Ya, sebenarnya sama aja ya kan. Di topi kan tadinya kan bisa S kali heritabilitas, ya kan? Nah, S-nya itu bisa jadi I sigma P heritabilitas. Ya, ya sama aja. Ya, hanya putar-putar aja dari itu. Nah, nilai I itu bisa dilihat di tabel. Ya, dalam kasus ini, misalnya kan kalau kita memilih 10%, ya kan? 10% ini proporsi atau persentase seleksi atau proporsi seleksi 10%, maka I-nya bisa ketemu 1,76. Kenapa ini bisa kita lihat di tabel? Ya, karena ini di nilai-nilai ini bisa diperoleh dari perhitungan memanfaatkan sebaran normal baku atau standar normal distribution. Ya, ya. Ingatkan ya, kurva normal baku kan kita bisa mengikuti nilai Z, kan gitu ya. Dia punya karakteristik sebaran normal baku, ya kan? Kalau tidak salah nilai tengah 0 dan ragam 1. Standar normal distribution. Bukan hanya normal distribution, tapi standar normal distribution, ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nilai-nilai ini bisa diperoleh nih, bisa dihitung nih. Kalau proporsi seleksinya sekian, proporsi seleksi kan berarti ini. Proporsi seleksi kan daerah yang diarsir ini. Kalau proporsi seleksinya sekian, berapa nilai I-nya? Kan gitu kan? Berapa nilai I-nya? Nah, itu bisa diperoleh. Jadi kalau proporsi seleksi 10%, ya I-nya itu adalah 1,7. Ya, kadang kita bertanya kapan kita menggunakan rumus yang ini. Soalnya ini beda nih hasilnya nih. Kalau kita masukkan nilai ini, ya, diotropinya dibuka pakai rumus ini dengan diotropinya langsung tadi S dikali heritabilitas, itu bisa beda hasilnya. Ya, sekilas informasi yang saya baca. Ya, kalau kita, ya kan, kalau sebaran dari karakter tersebut, ya, sebaran populasi untuk karakter tersebut itu mendekati sebaran normal, ya, maka rumus ini relevan untuk digunakan.
Ya yang ini rumus yang tadi yang isi waktu ini. Nah seperti ini. Baik. Sekarang ini pertanyaan yang mudah, ya kan? Pertanyaan yang mudah, jawabannya mungkin tidak terlalu mudah. Kalau kita ada di populasi, ya, ini kan rumusnya, ya, rumusnya nilai juga kemajuan seleksi itu pakai rumus yang mudah aja, ya kan? Itu adalah diferensial seleksi. Diferensial seleksi S ya kali elektabilitas. Ya. Gimana supaya dapat entropy yang besar? S yang besar dan elektabilitas besar kalau berdasarkan rumus ini kan, ya kan? Nah, katakanlah kita punya trait apa namanya kayak gini. Kalau heritabilitasnya rendah, kita punya karakter nih, sudah kita buat nilai heritabilitasnya, ya kan? Dengan tidak tidur selama 1 musim tanam, oh ini nggak tahu ngapain, ya kan? Nah itu 0,2 ya, saya 0,2. Gimana strategi supaya dapat G yang tinggi? Ya, gimana supaya, ya kan? G tinggi kalau heritabilitasnya 0,2. S-nya tinggi. Kalau S-nya tinggiin ya. Kalau berdasarkan rumus ini, gimana supaya S tinggi? Ini kalau di populasi ini, gimana supaya S tinggi? Kayak kita di populasi ini ya, kita kan nggak tahu ini ya kan? Kita kan sedang memprediksi ini. Kita punya populasi yang kuat, yang heritabilitasnya untuk hal tersebut 0,2, ya. Nah, gimana kita ingin gain? Cita-citanya kan selalu kan begitu kan? Cita-cita kita sebagai pemulihan tanaman kan ingin gainnya besar kan gitu kan? Gain from selection-nya besar. Supaya gimana bisa mendapat gain besar? Atau apakah memungkinkan? Atau strategi apa kita bisa mendapatkan suatu gain lah ya, gitu ya, yang besar atau kecil dengan hadapi populasi yang tertentu 0,2. Kalau berdasarkan rumus ini dikali dengan S, apa artinya kalau supaya S-nya itu besar? Apa artinya? Artinya memilih lebih ketat rumus ini, ya kan? Memilih lebih ketat. Memilih lebih ketat kalau bisa dipilih 1%. Kan semakin kanan semakin besar ya kan? Dimasukkan ke rumus ini semakin besar kan? Entropinya. Kalau dipilih satu terbaik, ada satu terbaik di sini, nilainya 10 misalnya, itu makin besar lagi, ya kan? Seperti ini. Ya. Namun kenapa itu tidak ada? Karena kalau berdasarkan rumusnya kita pilih ketat, maka S-nya besar, entropinya besar. Tapi kenapa itu secara praktikal tidak kita lakukan? Peluang salahnya tinggi, iya betul sekali, ya kan? Ya jadi kalau kita pilih ketat di sini, betul kalau rumus ini tentu kita punya S-nya misalnya besar, ya entropinya besar ya. Nah, namun kita khawatir itu cuma iming-iming aja, ya kan? Nah, jadi kenyataannya itu kalau kita ekstrim ya kita memilih satu, ya kan? Ya kalau benar, ya kan kita dapat gain segitu. Kalau itu benar nilai genetiknya, gitu ya kan? Nah, kita khawatir kita pilih
kan elektabilitas 0,2 banyak tipuan, ya kan di situ. Nah jadi ya mungkin bukan banyak tipuan, tapi ya, tipuan akibat keragaman lingkungan tuh ada cukup besar di situ, ya kan? Seperti itu. Jadi kita khawatir kita tidak bisa memilih secara presisi. Gitu. Oleh karena itu, walaupun istilahnya tadi berdasarkan rumus kita diberitahu bentuk 3 besar, nah tapi itu sebaiknya tidak kita lakukan demikian kalau kita ini heritabilitas rendah. Biasanya kita memilih lebih longgar, ya kan? Lebih longgar, konsekuensinya G-nya kecil karena yang jelek itu terpilih, tapi harapannya yang bagus masih ikut terpilih. Menarik ya? Ya kan, kalau memilih satu topik kita ini mobil, ya kan? Nah itu kan berarti kita nggak dapat apa-apa. Nah, karena itu kita memilih agak banyak, resikonya tadi yang kurang bagus. Ya. Oke, baik. Nah kemudian itu tentang itu ya. Apa lagi ya? Sudah, oh ini ya. Oh itu. Baik. Nah ini pakai notasi, pakai rumusnya darah dan buku ya tadi. Yang buku itu tadi ya. Yang buku apa itu? Jadi S ini tidak aneh kan? Rumusnya kalau tadi kita X bar S dikurangi X bar 0, ya kan? Ya kalau ini X bar S dikurangi X bar, maksudnya sama. Ini rata-rata X bar S rata-rata seleksi, X bar itu rata-rata seluruh seleksi. Ya. Nah kemudian perolehan genetik atau genetik gain per tahun. Ya. Nah sekarang kita ini aja ya. Ya jadi pokoknya kalau ada istilah yang saya pahami ya, respons seleksi, genetic gain, ya kan, kemajuan seleksi. Nah itu mengacu pada hal yang serupa. Ya. Kemajuan seleksi, respons seleksi, genetic gain, genetic advance, itu maksudnya yang itulah, yang G itu, ya kan, yang G itu. Nah itu di rumus ini ada gain ya, genetic gain per cycle ya, dimana G itu kalau di rumus kita tadi itu adalah heritabilitas kali selection diferensial ya. Jadi ini yang disebut tadi ini H kuadrat, jadi ini adalah S kalau pakai notasi kita tadi. Ini notasinya darah dan buku itu H itu heritabilitas, G itu adalah diferensial seleksi ya. Yang ini per cycle ya. Yang beda itu di situ ada C-nya aja. C-nya ini adalah parental control factor ya. Dimana di sini kita bisa melihat dari tabel ya. Kalau kita menggunakan metode Half-Shift progeny test Half-Shift progeny jadi seleksi berdasarkan seleksi yang menggunakan, nanti kita lihat persisnya ya di paper itu ya. Seleksi yang menggunakan informasi Half-Shift progeny testing. Nah itu parental control faktornya itu, nah ini kita masukkan angka 2 ya, seperti ini. Ini ada di tampilannya darah dan buku. Ini genetic gain per cycle, ya kan? Ya kan? Per cycle itu per siklus, ya. Nah, kalau genetic
ya genetic gain per year per tahun, yaitu tinggal dibagi tahun aja, ya kan. C per G kali A kali B. Kalau ini per ya, dimana Y-nya itu tahun, udah kan? Ini kan per cycle, ya ini per tahunnya, tinggal dibagi. Ya, jadi maaf, C ini bukan cycle ya. C ini adalah parental control factor. Ya. Jadi ini genetic gain per cycle tuh ini, genetic gain per year. Ya udah tinggal dibagi aja. Ya kan ada berapa tahun yang diperlukan untuk satu cycle. Nah, ini year ini adalah jumlah tahun per siklus. Jadi gini nih, kita coba ya simulasikan supaya tidak pusing ya. Nah itu, misalnya, atau langsung aja contoh, ya kan? Ya, gimana contohnya? Nah ini misalnya, house selection. Jadi nih ya seleksi. Contohnya ini. Yang 30 itu dari seleksi menggunakan metode house. Ya, baik. Jadi salah satu bentuk housing selection adalah ear to row selection. Ear to row itu dari tongkol ke kaki. Ya. Di mana female parent itu terkontrol, ya kita tahu female-nya. Kemudian polnya itu dari bull male. Jadi dalam satu tongkol kan ada bijinya tuh. Kita tahu ibunya yang mana, ya tanaman itu kan. Nah, tapi ayahnya tidak tahu dari mana dia dapatnya. Bull, ya kan. Jadi dalam satu tongkol, ya itu kan ada misalnya dari satu tongkol itu kan. Istilahnya gini lah ya. Ini untuk bukan mengilustrasikan house selection, tapi mengilustrasikan istilah house seed. Ya kan, house seed itu, ya kan. Nah, jadi ini ada ini. Saya ada tanaman jagung ya kan. Gitu. Nah, gitu. Nah, misalnya ini, ya ini saling silang nih, ya. Nah, dia punya bukti, ya. Jadi tongkol yang ini dapat pollen dari mana-mana. Ini kan membentuk biji. Ya, nah biji ini kalau ditanam dari sini, ya kan? Nah ini kita sebut house seed family, suatu family house seed, suatu family saudara tiri, sama ibunya, ayahnya beda-beda, beda. Nah kalau kita silakan, misalnya terkontrol nih. Ya kan, seperti ini. Ya. Nah ini bisa ini A, ini B, kemudian ini, ya kan, ini contohnya. Nah ini kita sebut full seed family. Jadi ini adalah suatu famili saudara kandung, yang dimana ayah dan ibunya sama. Ya, jadi anak-anak ini punya ayah dan ibu yang sama. Kalau ini anak-anak ini punya ibu yang sama, ayahnya beda. Ya, ini famili saudara tiri, famili saudara kandung. Nah itulah kira-kira itu menjelaskan istilah saja antara house seed. Dan kalau S1 di sini ada istilahnya S1. S1 itu selfing. Jadi dari satu tanaman, ya, di selfing, ya kan? Nah selfing ini namanya. Ini S1 family, ya, generasi family.
S1 generasi ya S1 mungkin samping pertama S1 ya. Ya gitu deh ya, nanti bisa dilihat ini. Nah ini menarik ini, berapa musim sih? Nah yang diperlukan untuk metode-metode yang berbeda. Nah, jadi ini yang pekerjaannya nih. Kalau mass, ya, kalau mass selection dan yield growth selection ini adalah satu musim satu siklus, ya kan? Mass selection tuh yang paling simpel, jadi ada populasi nih, pilih yang bagus, ya kan? Kemudian tambah lagi yang terpilih. Ya seperti tadi, yang contoh melon itu tadi, ya kan? Nah itu seperti mass selection ya. Dari sini kita pilih buah yang manis-manis, tanam lagi, ya kan? Itu seleksi massa, seleksi yang paling simpel lah ya, berdasarkan fenotipik saja. Nah, ada S1, ada full shift, ada half shift. Nah kalau half shift itu dia perlu 3 musim tanam. Dalam satu siklus. Yang pertama make reciprocal progenies, ya kan? Nah kemudian kita jadi gini, jadi kita membuat ini reciprocal family ini, saya kira ini adalah ini kita silakan tadi, ya. Misalnya ini entry yang, ya. Misalnya kan kita punya ini tadi. Ya kan, ini galon-galon kita nih, ya, galon-galon kita ini, ya kan, ini bukan satu orang tapi beberapa baris lah ya. Nah, itu adalah entry seleksi lah istilahnya. Nah itu disilakan, ya kan, dengan bulk tadi, dengan bulk male, ya kan. Nah kemudian sudah dapat ini benihnya, ya. Nah ini diuji, nah ini yield trials, ya kan? Ya, increase redundancy by selfing. Nah, jadi kita bayangkan ini satu baris nih ya, ya kan? Ini entry istilahnya, entry nomor 1, entry nomor 2, 3, 4. Bukan satu tanaman ya, ini ada satu baris, ada satu baris, ya kan? Nah, gitu. Kan kita ingin tahu entry yang bagus yang mana, ya. Hanya kalau di sini dijaga, ya kita kalau mass selection kita pilih aja yang bagus, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ini tidak, ini melibatkan half shift progeny testing. Jadi dia disilakan dulu, ya, silakan dulu. Kemudian progeninya diuji. Ini yang diuji. Ini kan progeny dari 2, ya kan? Ini progeny dari 1, ya kan? Ini dari 3, ya kan? Ada kan? Ini, ya kan? AS dari entry 4 dan seterusnya. Ya mungkin sampai 1000 kali, ya. Nah, jadi suatu entry dianggap bagus kalau progeninya itu bagus, ya kan? Misalnya ini bagus nih. Nah, kalau ini bagus, berarti ini dilanjutkan. Kalau ini udah gak diapain lagi, ya kan, ini hanya untuk testing aja. Kan jadi ini kan direkombinasi, dapat ini biji hasil rekombinasi, ditanam menjadi half shift family ini. Nah, kita seleksi mana yang bagus. Nah, dari yang bagus ini, maka entry tersebut dilanjutkan. Jadi entry tersebut dilanjutkan bukan berdasarkan performance saja, bukan hanya berdasarkan performa dari dia sendiri, tapi dilihat dari performa keturunan. Berarti sebenarnya yang dinilai lebih atas. Ya, yang dinilai yang ini. Ya, ini entry kita nih. Yang tapi kita ingin tahu mana yang lanjut, mana yang tidak. Ya kan? Kalau dalam kasus melon tadi itu kan langsung dilihat mana yang manis lanjut. Nah, artinya penilaiannya itu berdasarkan keragaan dia sendiri. Nah, kalau yang ini penilaiannya bukan keragaan dia sendiri, tapi berdasarkan keragaan keturunannya. Kalau keturunannya bagus, maka entry itu lanjut.
menjadikan entry-nya, ya kan? Seperti itu. Nah, wah ini udah mau pulang atau gimana? Jangan terus. Nah, ini ya, kira-kira demikian yang saya pahami. Ya, jadi dalam kalau di apa namanya taman silang itu, nah karena dia apa namanya ya jadi ada beberapa metode ya termasuk metodenya seperti itu. Yang ya progeny testing yang mungkin itu apa saja tidak apa namanya umum dilakukan progeny testing. Jadi tentunya persen performance sudah diperhatikan. Entry, ya kan kalau entry ini udah kena bully dan macam-macam ya itu mungkin sudah kita jelek ya kan, nah seperti itu. Tapi tidak hanya berdasarkan performa dia saja, ya kan, tapi ini juga berkontribusi. Ya, Bapak Ibu teman-teman mungkin apa namanya cukup surprise atau mungkin pernah mendengar ceritanya, ya kan bahwa apa namanya salah satu mungkin ya termasuk inilah ya mungkin bisa kita sebut salah satu ilmuwan dan juga tokohnya di IPB ya, beliau seorang direktur ya Pak Andi Hakim Nasution ya. Beliau ahli statistik dan beliau memahami tentang genetika dan juga kira-kira pemulihan tanaman. Jadi ITB itu mungkin pionir di Indonesia, ya, yang dia membuka seleksi bagaimana mengundang mahasiswa baru dari seluruh Indonesia masuk ke ITB tanpa tes, ya kan? Nah di situ panitia seleksian mungkin termasuk ide dari Pak Andi Hakim ya kan, kemudian di panitia seleksinya itu ada Pak Andan Samsudin kita di sini dosen ITH beliau ahli statistik dan juga ahli agronomi dan pemulihan tanaman ya kan. Nah, jadi pokoknya itulah kuncinya ya kan, pemulihan tanaman statistik yang berputar-putar di situ tergantung mana yang jadi major ya kan. Pak Andi Hakim, Pak Macik ya kan. Pak Macik pernah menjadi direktur TPB dulu sebelum menjadi rektor. Jadi juga saya kira beliau pernah menjadi panitia seleksi itu, ya kan? Dan apa namanya? Satu waktu di kuliah Profesor Abdul Bari almarhum, ya kan saya pernah di kelas beliau waktu kuliah S1. Beliau bilang ilmu pemulihan tanaman itu, ya kan, itu bisa diterapkan di berbagai bidang mana saja, tidak harus bekerja di pemulihan tanaman. Saya kurang bisa menangkap apa yang beliau maksudkan waktu itu, ya kan. Namun setelah, ya kan, mengamati membaca sedikit lah tentang progeny testing ini, ya kan, termasuk ini, ya. Bagaimana suatu individu atau entries itu, ya kan, di suatu individu atau entry itu dinilai bukan hanya performa dirinya atau performa keturunannya, ya kan. Jadi saya sangat tertarik ternyata konsep itulah yang dipakai untuk seleksi masuk ITB 20 tahun yang lalu, ya kan. Nah, pertanyaan simpelnya apakah IPB mengundang dari semua SMA, ya kan? Kan tidak kan, ya kan? Dan ada yang apakah diundangnya sama banyaknya? Tidak, ada yang diundang lebih banyak, ada yang diundang lebih sedikit, ya kan? Tergantung dari apa? Salah satu pertimbangannya adalah performa dari progeny, ya. Ya kan? Apa progeny dalam kasus itu? Itu performa dari kakak kelasnya, ya. Kalau kakak kelasnya nilainya bagus-bagus di IPB, ya kan, tidak membuat masalah juga misalnya, ya. Nah itu kuota di kelasnya, ya kan? Atau kalau misalnya ada yang diundang tapi tidak mengambil, ya kan, ya mungkin itu dipenalti tahun depannya skornya, ya. Nah, kira-kira demikian. Jadi
beberapa tahun terakhir, ya mungkin 5 tahun terakhir lebih, itu dipakai secara nasional. Sekarang UI, IPB mereka biasa sudah mengundang dengan SBMPTN itu ya. Jadi siswa SMA udah bisa masuk ke perguruan tingginya melalui jalur undangan atau jalur, ya kan? Seperti ya. Nah, itu contohnya. Dan saya kira apa namanya, IPB mendapatkan mahasiswa yang bagus-bagus itu, ya kan, dengan menggunakan seleksi seperti itu ya. Jadi yang kita tahu yang apa, jadi mungkin top lah dulu di SMA-nya, apa dia punya potensi yang bagus, ya kan, di daerah, ya kan, mungkin apa namanya punya keterbatasan untuk akses ke IPB misalnya, atau akses ke perguruan tinggi di kota, nah itu diundang oleh IPB. Oke, ya, menarik. Nah sekarang sedikit saja, tetapi ya, jadi tadi housing itu sebentar. Jadi reciprocal progenies, ya kan. Nah kemudian yield trials. Nah kemudian recombination of selected entries ada ini, ya. Nah jadi gini, pada saat yield trial, ya kan. Jadi kan pertama kan bikin family housing, kemudian diuji, ya kan, diuji di sini. Nah pada saat menguji ini, yang ini disurvey, gitu, ya kan, disurvey. Nah kemudian disurvey untuk memperbanyak minyak, ya kan, dan juga ya untuk mungkin meningkatkan purity ya. Nah seperti itu. Nanti musim ketiganya kan udah terpilih nih. Oh berdasarkan ini, oh ini family yang bagus, ya kan. Nah sambil mengetes ini, yang ini kan disurvey, jadi belinya jadi banyak, ya kan. Nah, musim ketiganya itu adalah recombination of selected entries. Jadi artinya misalnya kepilih nomor 2 dan nomor 4, ya kan, nah itu ditanam, ya beri hasil sampingnya nomor 2 dan nomor 4 itu disaling silangkan, ya semacam itu. Ya mungkin saling silangnya juga menggunakan ya mungkin begitu ya, saling silang dan itu membentuk suatu populasi dasar lain gitu. Ya. Nah, recombination of selected entries. Ya singkatnya begitu, mungkin ya berdasarkan ini ya, berdasarkan apa namanya, berdasarkan dari informasi. Baik, nah sekarang baik kita lihat sebentar ya.
Zen, kamu punya aplikasi ini apa? Start ada, boleh dulu. Saya sekarang Facebooknya udah bisa pakai Windows 8. Ada aplikasinya ternyata Zen. Saya cek dulu ya. Start. Ya, oke. Nah, ini apa namanya? Mungkin sedikit berbeda dengan apa yang kita diskusikan sebelumnya di depan. Ya, masih berbeda. Ya, kita pakai berbeda. Jadi di sini, jadi ada di halaman 5 tuh. Halaman 5 itu adalah general consideration and field technique. Jadi bagaimana cara membuat hasil proyeknya, ya kan, dan bagaimana cara rekombinasinya. Setidaknya ada dari halaman 5 dan selanjutnya. Nah gini, kita lihat ya, halaman 5 bagian bawah, ya. Ya kalau apa kita cerita ini lah ya, kalau listing SAS bisa. Nah, jadi di sini kita lihat gimana. Start aja deh. Start dulu. Ya. Sama. Kita lihat half shift and reciprocal recurrent selection, ya kan? Half shift and reciprocal recurrent selection. Evaluate test cross progenies, ya, mengevaluasi progeny test cross. These progenies are made in nursery by planting 10 plants of the population, ya kan? Jadi kita ini aja ya. Jadi 10 tanaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian katanya ada gap, ya kan? Ditambah ada berapa katanya? 15 tester, ya. Jadi ini 1 sampai 10, 1, 2, terus, ya kan? Sampai sini 15, ya. Ya, 15, ya. Ini istilahnya tester, ya. Bikin zip. Ya ini mungkin itu adalah ini ya populasinya, ya kan? Ya apa yang sini kita sebut N. Ya ini misalnya entry not, ya ini tanaman entry-nya. Ya ini populasi yang ini kita seleksi. Ini populasi seleksi. Ini suatu populasi, ya kan? Ini populasi nomor 1 nih. Populasi seleksi, ya. Nah gitu. Nah kemudian apa yang dilakukan? At a pollination time, a single plant is selected of the 10 plants, ya kan? Dari satu tanaman ini dipilihlah satu tanaman, ya. Misalnya itu ya. Pada polinasi, and decide dan dijadikan male parent. Jadi ini dia jadi male. Nah gitu. Ya. Pollen is taken from the male parent, ya. Jadi ini nih, ya. Ini ada pollennya. Nah itu diambil dan digunakan untuk mempolinasi 6 sampai 8 female, ya kan? 6 sampai 8 female testers in the same row. Jadi ini digunakan untuk mempolinasi 5 ini, ya. Apa sih? Ya, misalnya 5 ini dia diserbuki dari sini, ya, diserbuki dari sini, ya, gitu.
year at the same time the male parent should be self-fertilized. Jadi ini juga di selfie, ya. Tanaman ini juga di selfie. Mulai ke situ sampai ke situ ya. Gitu ya. Di selfie. Jadi dia di selfie sekaligus dia crossing. The ear from the male plants, ya. Jadi tongkol hasil selfie ini, ya, tongkol hasil selfie ini, dan its test cross ini test cross namanya ini, ya kan? Yang silangan 1 sampai 5 ini, ya kan? Are harvested together, dipanen bersama-sama, with the cell seed being retained for recombination and the test cross seed being built from for the yield trial evaluation. Ya, udah tahu tadi. Jadi ininya nanti hasil selfie-nya untuk dilanjutkan, untuk direkomendasi kalau dia terpilih. Ya. Dan tongkol dari sini nih 6 sampai 8 tongkol. 6 atau berapa sih? 6 sampai 8. Hah? 6 sampai 8. Saya gambarnya 5 ya.